Sepanjang tahun 2025, Abraham hadir di tempat-tempat liputan dan mengangkat berbagai story, fakta yang kamu temui di lapangan. Abraham mengangkat cerita-cerita pilu yang menimpa dua orang anak yang harus kehilangan ibunya. Abraham menyaksikan langsung penindakan tambang batubara ilegal. Afan Kurniawan. Ia menjadi korban ditabrak oleh kendaraan taktis Brimob. Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Husini di Sidoarjo, Jawa Timur. Tak hanya itu, sedikitnya 1093 korban meninggal dunia atas bencana alam banjir bandang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sepanjang tahun 2025, Abraham hadir di tempat-tempat liputan dan mengangkat berbagai story, fakta yang kamu temui di lapangan. Abraham mengangkat cerita-cerita pilu, bagaimana peristiwa yang menimpa dua orang anak yang harus kehilangan ibunya setelah dibunuh oleh ayahnya sendiri yang bernama Wadison Pasaribu pertengahan Juni 2025. Nama Wadison Pasaribu, nama yang cukup mengerikan tentu bagi anak-anak mereka, karena bagaimanapun yang bersangkutan sempat mereka-reka cerita, sempat mengelabui polisi, bahkan menangisi jenazah istrinya sebelum diketahui pada prakteknya ialah otak termasuk pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Secara eksklusif, Abraham hadir dan mendalami informasi, mendalami keterangan Wadison. Apa yang ada di benaknya sampai pada akhirnya ia melakukan aksi tega menghabisi istrinya sendiri. Kini ia sudah mengkam 19 tahun di penjara atas perbuatannya. Kasus pembunuhan dalam rumah tangga yang terjadi di Serang, Banten viral di media sosial. Dari pengakuan tersangka, aksi kejinya itu telah direncanakan sebelumnya. Pelaku juga menyusun skenario agar kematian sang istri tampak seperti korban perampokan. Bahkan, pelaku sempat menangis histeris di hadapan jasad sang istri guna memuluskan skenario yang telah dirancangnya. Lantas apa sesungguhnya motif dari pelaku yang tega menghabisi nyawa sang istri? Berikut penelusuran khusus tim Abraham. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya berdiri bersama dengan PLH Kasat Reskrim Polrestra Serang Kota, Ibtu Budi Mulyana. Terima kasih Pak Budi ya. Baik. Pak Kasat sudah mendampingi kami di sini. Baik. Dan besar harapan kami, kita akan coba menggambarkan dan melihat lebih dekat apa sesungguhnya yang terjadi di malam naas itu. Setidaknya kepada korban dan kepada dua anak korban yang ada di dalam rumah ini. Peristiwa pembunuhan Petri Siombing yang diorkestrai ataupun dilakukan oleh suaminya sendiri, Wadison Pasaribu. Kita coba buka. Nah, jadi yang dibentur-benturkan di sini apa ya? Nah, ini karena posisi ketika itu masih dalam keadaan terkunci. Terkunci, tergembok Pak? Nah, tergembok. Tergembok. Makanya si anak ini membentur-benturkan. Oke. Minta tolong.
Oke. Tolong ya seperti itu. Pukul 4 subuh. Ya, jam 4 subuh lewat. Oke, minta tolong ke tetangga sekitar. Tetangga sekitar. Sehingga terdengar oleh tetangga depan rumah, samping, kanan, kiri. Akhirnya tetangga menghampiri. Ini 2 anak itu atau satunya yang suruh? Satu yang besar. Atas perintah ataupun permintaan dari ayahnya? Ayahnya. Tetangga ini masuk lewat pintu sini. Oke. Memang ini sudah dibuka, sudah dalam kondisi terbuka. Oh, ini kondisi terbuka? Terbuka awalnya. Oke. Dan pintu pun kondisi terbuka. Pintunya kondisi terbuka? Betul. Sehingga ketika dimintai tolong oleh anaknya itu, tetangga hanya bisa lewat akses ini dan masuk ke dalam. Masuk di dalam? Betul. Dan di dalam sinilah kemudian ditemukan, di balik pintu ini persis, pelaku yang saat itu mengaku menjadi korban perampokan, dia ada di dalam karung? Betul. Jadi ketika memang tetangga masuk ke dalam, yang dilihat pertama kali adalah si pelaku. Pelaku ya Pak ya? Si pelaku dalam kondisi dia bergerak-gerak. Dari beberapa hasil olah TKP, kami menemukan hal-hal yang janggal. Yang disampaikan oleh pelaku atau Wadison Pasaribu itu di awal bahwa sekitar jam 11 malam itu mendengar suara gebrak. Kalaupun memang bahasanya ini didobrak, tidak ada kerusakan Pak? Tidak ada kerusakan, ya, tidak bisa ditemukan jejak apapun. Anda bisa lihat ini, memang bersih ya Pak ya? Dalam artian bahwa mulus, tidak ada yang disebutkan tadi, ada pihak yang mendobrak dan melakukan perampokan di rumah ini. Tuh. Ketika memang kami cek di dalam pun, di situ memang ada seolah-olah bengkokan. Bengkokan apa? Dari slot pintu yang ada di ini kan dua pintu nih atas bawah. Oke. Atas bawah. Namun di situ, kalaupun memang bahasanya dobrak harusnya dobrak semua. Kalaupun memang bahasanya di situ perampokan bahasa dia atau pencurian dengan kekerasan, pasti dapat luka-luka yang serius. Betul. Luka-luka yang serius karena salah satu korban yang ditemukan oleh warga itu dalam kondisi meninggal dunia. Nah, sementara begitu kami cek dari sisi lukanya, kami ajukan visum, tidak ditemukan luka memar dan sebagainya. Kita coba masuk ya Pak ya, kembali. Nah, ya dengan segala hormat kami tentu saja ya. Ini mengungkap fakta-fakta yang terkuak dari temuan-temuan kami di sini, dari berbagai wawancara yang kami lakukan. Betul Pak, di ruangan ini, mohon maaf, di ruangan ini sempat dilakukan persetubuhan Pak, persetubuhan suami istri ya Pak ya? Betul. Dan pembunuhan itu dilakukan setelah persetubuhan ya Pak? Betul. Ini TKP-nya, dan di sini ada disebutkan menggunakan modus kelambu atau kabel tis ya Pak ya? Mencekik leher korban. Sempat ada upaya dari korban untuk melakukan perlawanan ketika memang yang bersangkutan itu sudah mulai mencekik. Karena memang ada teriakan, tolong, akhirnya dibekap. Korban dibekap menggunakan tangan kanan, ini mencekik, ini membekap, sehingga ada luka gigit di si pelaku ini. Namun masih ada perlawanan, sehingga karena kebetulan pelaku dan korban ini tidur menggunakan kelambu. Kelambu itu yang akhirnya ditarik. Sobat, upaya tim Abrahan untuk mendapatkan keterangan eksklusif dari pelaku. Ini yang kita tunggu-tunggu. Apa yang ada dalam benak pikirnya sampai dia mau melakukan perbuatan yang tidak pernah kita bayangkan. Maka dari itu, saya akan mewawancarai Wadison Pasaribu, pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Ya, kemudian. Pak Wadison. Sehat, Pak?
kabar Pak Wadison? Sehat, Pak. Sehat Pak Wadison? Sehat, Pak. Tadi saya lihat berdoa Pak. Apa yang didoakan Pak? Minta sama Tuhan membersihkan hati, pikiran, mata dan telinga, serta memberikan kesehatan bagi kedua anak-anak saya, Pak. Supaya keluarga mertua juga bisa memaafkan apa yang setelah saya perbuat. Ini sungguh-sungguh bukan rekayasa atau acting belaka? Enggak, Pak. Saya memang ikhlas menjalani hukuman saya. Mendoakan anak juga? Iya, Pak. Soalnya saya kuat di sini demi anak-anak saya. Betul Pak, ini hanya karena wanita simpanan. Iya, Pak. Sayanya aja yang kurang bersyukur, Pak. Istri saya sebenarnya baik, Pak. Cuman kalau udah ngomel suka kemana-mana, itu aja sih, Pak. Jadi cekcok, jadi ada rasa jengkel juga terhadap istri. Saya nggak bisa salah sedikit. Kalau ngomel tuh cerewet banget gitu, Pak. Tapi istri mana yang bisa bertahan, istri mana yang nggak cerewet kalau misalnya tahu bahwa suaminya punya orang ketiga gitu Pak. Wajar nggak sih Pak? Wajar, Pak. Istri saya, Pak. Kami dapat keterangan tadi dari Pak PLH Kasat, Bapak merencanakan pembunuhan ini loh Pak. Iya. Kok iya? Bapak sampai sedetail itu, sampai kemudian sematang itu merencanakannya Pak? Saya juga nggak tahu, Pak. Mulai dari perjalanan ini, saya udah merencanakannya, Pak. Berapa lama perencanaannya Pak? Semenjak berangkat dari Bayah aja, Pak. Jadi bener nih hanya karena orang ketiga Pak? Iya, Pak. Kenapa Pak? Spontan waktu itu kemudian harus menghabisi di situ Pak? Sesudah berhubungan itu, Pak, kita kan masih tidur-tidur, Pak. Terus kata istri, "Pak, lapar," katanya. Ya udah makan aja dulu, kata saya, Pak. Terus kata istri, udah nggak ada apa-apa di dapur, tinggal telur aja di kulkas, katanya. Ya udah, ceplokin aja dulu telurnya, kata saya, Pak. Terus kata istri saya, "Kamu sih yang masak," katanya. Ya udah, nggak apa-apa, besok kita gantian masaknya, kamu dulu yang masak, kata saya gitu, Pak. Soalnya kan saya kesini juga tadi habis kerja langsung berangkat ke sini, kata saya gitu, Pak. Terus istri saya ngomongnya kemana-mana gitu, Pak. Membanding-bandingin saya sama orang yang dikasih bulanannya 20 juta. Membandingin saya sama suami orang yang suaminya subuh-subuh belanja, beliin sarapan buat istrinya. Habis itu saya langsung ke dapur, Pak, pura-pura ngambil air minum, Pak. Di situ di atas kulkas saya lihat ada kabel tis, Pak. Saya masuk ke kamar, mau saya cekik pakai itu, Pak. Itu Bapak sudah rencanakan sebelum-sebelumnya berarti ya Pak ya? Pas di perjalanan mau ke sini itu, Pak. Waktu itu anak kan bangun. Kami dengar pagi-pagi malah memanggil tetangga, panggil opung gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu siapa yang suruh Pak? Bapak ya? Saya, Pak. Dan waktu itu tetangga masuk ya Pak? Iya, Pak. Nah, Bapak kami lihat dalam bukan reka sebetulnya, dalam rilis yang ada Pak Kapolres, Bapak tangan terikat ya Bapak? Terikat, Pak. Kemudian juga Bapak masuk ke karung ya? Iya, Pak. Oke. Bapak melakukan itu sendiri? Iya, Pak. Nah, setelah itu ya Pak ya, kan rame Pak video Bapak tuh nangis-nangis, menyesali kepergian istri. Istri saya udah dibawa dari rumah sakit, Pak. Anak-anak saya langsung menangis gitu, Pak. Disitulah saya merasa berdosa, Pak. Merasa menyesal, Pak. Gara-gara keegoisan saya gitu, Pak. Menjadi merebut kebahagiaan anak-anak saya gitu. Jadi untuk memastikan saja Pak, bahwa tangisan yang kita lihat dan viral itu bukan tangisan untuk kepergian istri, tapi tangisan penyesalan atas perbuatan Bapak, betul? Penyesalan saya, Pak. Jika demikian Pak, ini kan sudah terlanjur ya Pak ya? Iya, Pak.
Bapak sudah sempat penyesalan dan lain sebagainya. Apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak, kepada kedua putri Bapak? Saya ingin memohon pengampunan, Pak, dari Tuhan saya, Pak. Saya juga mau minta maaf sama mertua saya, Pak, sama keluarga istri. Terlebih lagi untuk kedua anak-anak saya, Pak. Saya bisa bertahan menjalani hukuman ini nantinya demi anak-anak saya, Pak. Saya kuat demi anak-anak saya, Pak. Saya hanya meminta sama Tuhan biar anak-anak saya diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan godaan-godaan iblis.